화면이 시각 그런 것 같긴 한데 물론 Debt collector ini mengejar seorang wanita karena wanita itu telah menunggak hutang selama 2 bulan. Debt collector marah ke wanita yang bernama Myungja dan debt collector ini bernama Dosuk. Myungja mengatakan ia belum bisa membayar hutangnya karena suaminya baru meninggal. Namun Dosuk tak peduli, ia mengambil anak Myungja untuk dijadikan jaminan. Dosuk berjanji akan merawat putri Myungja dan akan mengembalikan anak Myungja besok saat ia membayar cicilannya. Anak kecil yang bernama Sungyi terus menangis walau telah diberikan jajanan. Dosuk terpaksa melakukan ini karena ia percaya bahwa seorang ibu akan berusaha mendapatkan anaknya. Myungja terus berusaha mendapatkan uang demi mengambil anaknya. Namun tak ada yang mau meminjamkan uang padanya karena Myungja adalah imigran gelap asal Cina. Khawatir akan anaknya, Myungja menelpon Dosuk dan berjanji akan membayar cicilannya besok. Namun sayangnya ia ditangkap oleh polisi. Lalu Myungja dibawa ke kantor imigrasi. Sementara Dosuk membawa Sungyi ke rumahnya. Dosuk memberi Sungyi sebuah kamar. Ia meminta Sungyi agar segera tidur. Esok paginya Dosuk pun membawa Sungyi ke kantornya. Namun bos Dosuk marah karena menahan seorang anak adalah perbuatan melanggar hukum. Dosuk lalu membawa Sungyi ke rumah ibunya, di mana ibunya telah berjanji membayar cicilannya. Dan saat jalanan macet, Sungyi kabur. Ia keluar dari mobil Dosuk. Walau telah mencari kemana-mana, Dosuk tak mampu menemukan Sungyi. Di malam hari, Sungyi pulang ke rumah ibunya, tapi rumahnya sedang digeledah oleh petugas imigrasi. Merasa takut, ia bersembunyi. Sebenarnya itu bukan rumah, tapi sebuah pos jaga yang ibunya sewa untuk tempat tinggal. Mengetahui bahwa ibunya telah ditangkap, ia merasa sedih. Keesokan harinya, ia memutuskan mencari sang ibu. Sementara itu, Dosuk menemui Myungja di kantor imigrasi. Petugas imigrasi mengatakan bahwa Myungja akan dideportasi ke Cina. Namun masalahnya, anaknya belum ditemukan. Dosuk kaget, lalu ia bertemu dengan Myungja. Dosuk berbohong saat ditanya Myungja. Ia mengatakan bahwa anaknya baik-baik saja. Lalu Myungja mengatakan bahwa akan ada orang kaya yang mengambil anaknya dan keluarga kaya itu akan mengadopsi anaknya. Ia terpaksa melakukan itu agar ia bisa melunasi hutangnya. Dan ia juga yakin kalau anaknya diadopsi orang kaya, nasib anaknya akan lebih baik. Myungja juga mengatakan bahwa Sungyi akan dijemput pamannya dan paman Sungyi akan mengantarkan Sungyi ke keluarga orang kaya. Dosuk yang merasa iba mendatangi rumah Myungja. Namun ia tak menemukan Sungyi. Ia malah menemukan sepatu kecil Sungyi yang tertinggal. Di malam hari, Sungyi berjalan tanpa tujuan. Ia berharap bisa menemukan ibunya. Namun ia diganggu oleh gelandangan yang mabuk. Dan pada saat itu, Dosuk muncul dan memukul gelandangan itu. Sungyi menangis dan meminta agar Dosuk membantunya mencari ibunya. Dosuk menjelaskan bahwa ibunya telah dideportasi ke Cina dan Sungyi akan diadopsi oleh orang kaya. Mendengar itu, Sungyi langsung menangis sejadi-jadinya. Ia tak mau berpisah dengan ibunya. Dosuk kemudian berbohong. Ia mengatakan bahwa suatu hari kelak, ibu Sungyi akan datang untuk menjemputnya. Dan hutang ibunya telah lunas karena dibayar oleh orang kaya yang akan mengadopsi Sungyi. Keesokan harinya, Sungyi menjadi anak yang rajin. Ia membersihkan rumah Dosuk, merapikan barang-barang yang berantakan. Sementara itu, orang kaya yang akan mengadopsi Sungyi menelpon Dosuk. Ia belum bisa menjemput Sungyi dan meminta Dosuk menjaganya untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Dosuk mengajak Sungyi jalan-jalan. Sungyi yang mengetahui nama Dosuk adalah nama yang lucu. Ia sangat senang karena Dosuk itu artinya kepala batu. Suasana mencair dan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Dosuk lalu membelikan pakaian untuk Sungyi, lalu mengajak Sungyi makan di restoran. Bahkan Dosuk membelikan kaset untuk Sungyi. Sungyi merasa sangat senang hari ini. Saat malam, Dosuk merayakan perpisahan dengan Sungyi. Karena besok Sungyi akan pergi ke keluarga yang mengadopsinya. Keesokan paginya, Dosuk mengantar Sungyi. Ia menunggu paman Sungyi yang akan menjemputnya untuk membawa Sungyi ke keluarga yang mengadopsinya. Lalu di tempat itu, Dosuk membeli DVD player agar Sungyi bisa memutar kaset yang ia belikan kemarin.
Saat pamannya datang menjemputnya, Sung Yi tampak takut karena ia tak mengenal pamannya. Ia tak mau berpisah dengan Do-suk. Namun Do-suk mengatakan bahwa ia akan menghubungi Sung Yi lewat pager. Dengan berat hati, Sung Yi pergi meninggalkan Do-suk. Namun hari-hari berlalu. Sung Yi tak pernah membalas pesan di pager yang Do-suk kirimkan. Do-suk merasa gelisah. Do-suk pun merasa ada yang tak beres. Ia terus teringat akan keluarga gadis kecil itu, hingga ia melacak keberadaan Sung Yi. Lanjut part 2 ya guys.